Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online. Nah, pada kesempatan yang berbeda ini kakak akan membahas informasi terupdate mengenai CPNS tahun 2023. Nah, kemarin kan kakak sudah membahas mengenai cara membuat akun, soal-soal yang muncul, materi, dan pada kesempatan yang berbeda ini kakak akan membahas formasi-formasi yang sudah terupdate ya untuk menerima CPNS di tahun 2023. Nah, sebelum masuk ke video ini teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena tiga hal itu penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Langsung kita masuk di videonya. Oke. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Jadi kita akan membahas mengenai formasi untuk instansi Kejaksaan Agung ya di tahun 2023. Jadi di sini informasi terbaru ya, karena ada baru kemarin baru diupdate mengenai pelaksanaan seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil Kejaksaan Republik Indonesia tahun anggaran 2023 ya. Jadi Pak Kakak akan menjelaskan sesingkat-singkatnya ya supaya teman-teman tidak membaca keseluruhan. Kakak menjelaskan sesingkat-singkatnya supaya teman-teman juga tidak terlalu banyak membaca gitu ya. Jadi kakak nanti cuma lingkari beberapa poin yang menurut kakak penting ya. Oke, jadi pengumuman ini tertera pada nomor ya. Nomor peng garis datar 12 garing miring C CP tahun 2009 CP titik 209/2023 ya tentang pelaksanaan seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil ya tahun 2023. Nah, ini ada pertama ya, calon pegawai negeri sipil, jadi jabatan, kualifikasi, pendidikan, dan jumlah alokasi formasi. Jadi untuk di CPNS tahun 2023 untuk instansi Kejaksaan RI itu ada 4 ya penerimaan CPNS, yaitu pertama ahli pertama jaksa, kedua petugas barang bukti, ketiga pengelolaan penanganan perkara, dan keempat adalah penjaga tahanan ya. Untuk kualifikasi pendidikan itu untuk ahli pertama jaksa itu dari S1 hukum, ini S1 hukum atau S1 ilmu hukum atau S1 hukum ya. Untuk petugas barang bukti ada cukup banyak ya, ini dari D3 ya, D3 ekonomi, D3 manajemen, D3 teknik informatika, akuntansi, dan sebagainya sampai di D3 administrasi ya dan perkantoran. Selanjutnya untuk pengelolaan penanganan perkara. Nah, ini untuk bagi teman-teman yang lulusan SMA ya. Jadi untuk Kejaksaan Agung itu ada dua jabatan ya, yang untuk lulusan SMA itu mengenai pengelolaan penanganan perkara dan penjaga tahanan. Nah, ini paling favorit ya untuk teman-teman untuk lulusan SMA ya. Jadi untuk ahli pertama jaksa itu ada 2000 ya formasi. Nah, untuk cum laude, jadi untuk jenis kebutuhan itu ada 3 poin di sini ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 poin ya. Pertama umum, disabilitas. Ada ini adalah dari mahasiswa atau mahasiswi Papua. Sini ya. Selanjutnya adalah cum laude. Cum laude itu ketika teman-teman lulus S1 dengan di atas IPK 5 ya, di atasnya 3,5. Nah, sini umum itu ada 1446, disabilitas tidak ada ya untuk ahli pertama jaksa ya. Untuk mahasiswi Papua ada 54 dan untuk cum laude ada 200. Nah, ini untuk barang bukti sama juga ya, 1303, disabilitas masih menerima jadi 100. Ada lagi untuk mahasiswa Papua dan mahasiswi Papua itu 43, dan untuk cum laude itu tidak ada. Jadi teman-teman yang cum laude ya di D3 ekonomi dan sebagainya, jadi tidak akan lolos ya, tidak akan bisa lolos di petugas barang bukti ya. Ini jumlah keseluruhan itu 1446. Nah, untuk lulusan SMA ya, jadi ada 2 poin ini tadi yang kakak bilang, pengelolaan penanganan perkara dan penjaga tahanan itu ada sampai di 2000 ya, 2027 ya. Lumayan banyak. Itu untuk disabilitas itu 67. Untuk mahasiswi Papua 58. Jadi jumlahnya itu 2142. Ada penanganan tahanan sama di 2196.
Untuk di mahasiswa Papua ada 60, jadi jumlahnya 2.256. Nah, ini ada beberapa unit ya, beberapa unit nanti kalau teman-teman akan ditempatkan. Ada pertama ada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Sumatera. Selanjutnya ada lagi ini ya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan sebagainya, sampai ada juga paling terakhir adalah Papua Barat ya. Ada juga Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Tenggara dan sebagainya. Banyak ya, ada sekitar 34 ya. Ya, untuk wilayah yang akan diterima di Kejaksaan RI ya. Nah, selanjutnya adalah kriteria pelamar berdasarkan jenis formasi ya. Jadi kriteria ini ada dua ya. Yang dua itu kriteria formasi khusus sama umum. Khusus itu yang tadi ya, antara cum laude, disabilitas sama putra putri asal Papua ya. Untuk cum laude, ini ya cum laude. Di sini disebutkan bahwa cum laude adalah pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri dengan predikat cum laude dengan ujian yang berasal dari perguruan tinggi terakreditas A atau unggul ya. Oke. Putra putri Papua adalah merupakan keturunan asli Papua ya. Oke, disabilitas adalah pelamar yang berkebutuhan khusus atau memiliki keterbatasan fisik ya. Oke, jadi ada cuma dua ya kriteria pelamar, itu ada formasi khusus sama formasi umum. Itu selain dari tiga aspek ini ya. Jadi tiga aspek berarti antara selainnya cum laude, selainnya mahasiswa-mahasiswi Papua dan disabilitas. Selanjutnya persyaratan pelamarnya. Nah, ini juga penting ya untuk teman-teman dicatat dan didengar baik-baik ya untuk persyaratan pelamar. Jadi persyaratan pelamar itu ada, tunggu kita lihat, ada dua ya, umum, ini ya ada umum, ini ada persyaratan umum, ada persyaratan khusus. Persyaratan umum kayak biasa ya, teman-teman warga negara Indonesia ya, WNI ya, warga negara Indonesia. Selanjutnya teman-teman nomor 2 ya, poin 2 paling muda ya, 18 tahun. Selanjutnya tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat, tidak berkedudukan sebagai PNS, PWK dan prajurit TNI, Polri dan sebagainya ya. Tidak menjadi anggota pengurus partai politik ya. Jadi teman-teman kalau masih masuk di anggota partai politik tidak bisa mendaftarkan untuk Kejaksaan Agung ya. Selanjutnya adalah sehat jasmani, oke, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara, bebas ya, tidak terlibat dari organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang ya. Oke, selanjutnya yang paling terakhir adalah tidak mengkonsumsi narkoba dan sebagainya. Ini persyaratan khusus ya. Persyaratan khusus ini berbeda-beda untuk formasinya ya. Ini akan jelaskan untuk formasi ahli pertama dulu ya, karena yang update itu baru formasi ahli pertama saya, yang untuk penjaga tahanan, barang bukti dan sebagainya masih belum ya. Jadi pertama itu jabatan ahli pertama jaksa ya. Nah, formasi umum itu berusia setinggi-tingginya 27 tahun ya. Jadi maksimal ya umurnya itu 27 tahun untuk ahli pertama jaksa ya. Selanjutnya untuk ini belum pernah menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai dengan diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Jadi belum pernah menikah ya, berarti masih bujangan ya. Bujangan sampai teman-teman belum sampai lulus lah di PNS baru teman-teman bisa menikah ya. Tidak buta warna, saja menguasai bahasa atau TOEFL ya. Itu minimal 450 ya nilainya rata-ratanya. Saja memiliki ijazah S1 dengan program studi hukum dan ilmu hukum. Selanjutnya ada memiliki indeks prestasi IPK sederhananya ada 3.00 ya. Selanjutnya berasal dari perguruan tinggi negeri atau swasta, oke. Dengan minimal B ya, minimal B ya, grade minimal B. Selanjutnya berasal dari perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh kementerian, oke. Nah, ini untuk formasi yang ini ya. Tadi kan formasi umum ya. Kan tadi ada dua formasi. Ada dua ya. Formasi umum sama formasi khusus. Nah, ini formasi umumnya ini ya. Tadi persyaratannya. Formasi umumnya. Nah, ini formasi khususnya ya. Oke, ulangi. Nah, formasi khusus tadi ada 3 ya. Ada cum laude, ada mahasiswa-mahasiswi Papua, dan selanjutnya ada terakhir adalah disabilitas ya.
Untuk cum laude teman-teman di sini umurnya sama ya, 27, umur pernah menikahnya sama, tidak buta warna sama ya. Kita lanjut. Oke, selanjutnya di sini menguasai bahasa Inggris dengan nilai TOEFL 450 ya, sama ya. Oke, memiliki ijazah S1 sama, berasal dari perguruan tinggi oke sama semua ya. Tidak ada bedanya dari khusus sama kumlot sama aja ya untuk persyaratannya. Untuk formasi putra dan putri Papua dan Papua Barat ya, itu sama 27 umurnya maksimal, belum menikah, tidak buta warna, memiliki ijazah S1, memiliki IPK serendah-rendahnya adalah 2,75. Jadi ada pengurangan 0,25 ya untuk mahasiswa dan mahasiswi asal Papua ya dan Papua Barat. Selanjutnya sama ya, berasal dari perguruan tinggi, merupakan keturunan yang ini paling kaya, keturunan Papua atau Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua, bapak dan atau ibu asli Papua atau Papua Barat dibuktikan dengan akte kelahiran dan atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari kepala desa atau kepala suku ya. Jadi ini ada paling terakhir ya untuk formasi putra dan putri Papua dan Papua Barat, yaitu harus ada ini ya, bukti ya, berdasarkan bukti akte kelahiran ya. Kalau memang masih dari teman-teman itu berasal dari Papua dan Papua Barat gitu. Oke, jadi ini kakak menjelaskan mengenai untuk persyaratan informasi terbaru mengenai Kejaksaan Agung ya, jumlah formasi dan sebagainya. Nah, next kakak akan memberikan informasi mengenai bagaimana cara mengisi surat ya, surat lamaran, surat pernyataan dan sebagainya. Karena untuk di Kejaksaan Agung ada beberapa poin yang teman-teman harus upload nantinya ya, kalau pembuatan akun. Nah, kalau Kejaksaan RI itu akan berbeda dengan dengan instansi yang lainnya. Jadi teman-teman tetap lihat video selanjutnya ini ya, video selanjutnya dari kakak akan membahas mengenai bagaimana cara mengisi surat lamaran, pernyataan dan sebagainya yang khusus untuk teman-teman yang ingin masuk di Kejaksaan Agung gitu ya. Oke, mungkin sekian video dari kakak, nah kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, like dan jangan lupa di-share karena semua hal itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi ini guys ya. Oke, sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.